Halo, assalamualaikum teman-teman. Ini adalah part 2 latihan soal UAS mata kuliah ilmu negara, di mana kita akan membahas soal dari nomor 51 hingga soal nomor 100. Aku akan bacakan soal, lalu jawaban juga penjelasan. Nomor 51. Suatu pemerintahan dipilih secara demokratis sesuai undang-undang, namun gagal memperoleh kepercayaan publik karena dianggap korup. Pemerintahan tersebut telah memenuhi aspek legalitas tetapi lemah dalam aspek, jawabannya C, legitimasi. Penjelasan. Legalitas terpenuhi karena proses pemilihan sesuai hukum. Tetapi legitimasi tidak terpenuhi karena legitimasi masyarakat mensyaratkan adanya pengakuan dan penerimaan dari rakyat yang tidak didapatkan akibat hilangnya kepercayaan publik. Lalu soal nomor 52. Jika legalitas kekuasaan diperoleh melalui nomor 52. Jika legalitas kekuasaan diperoleh melalui kesesuaian prosedur hukum formal, maka legitimasi kekuasaan berkaitan erat dengan, jawabannya A, pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap wewenang penguasa. Kita lihat penjelasannya. Baiklah. Penjelasan. Legitimasi kekuasaan menyangkut aspek sosiologis dan psikologis, yaitu pengakuan serta penerimaan dari masyarakat bahwa penguasa berhak memegang dan menjalankan kewenangan. Hal ini berbeda dengan legalitas yang hanya menekankan pada pemenuhan syarat dan prosedur hukum formal. Oleh sebab itu, jawaban yang tepat adalah pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap kewenangan penguasa. Jadi, kita bahaslah soal yang ini ya, karena lumayan panjang yang ini. Soalnya itu, jika legalitas kekuasaan diperoleh melalui kesesuaian prosedur hukum, legalitas, kita lihat ada kata kunci legalitas. Legalitas kekuasaan itu diperoleh melalui prosedur hukum formal. Pertanyaannya, legitimasi kekuasaan berkaitan dengan, jawabannya A, pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap kewenangan penguasa. Intinya ya teman-teman, dari soal-soal yang sebelumnya, kalau legalitas itu kaitannya pada prosedur hukum formal, seperti pelantikan, jabatan gitu kan. Sedangkan legitimasi, meskipun dia kalimatnya mirip ya, legitimasi itu berkaitan pada penerimaan dari masyarakatnya. Seperti itu ya. Kita lanjut soal nomor 53. Perbedaan antara legitimasi kekuasaan dan legalitas kekuasaan terletak pada, jawabannya D. Legitimasi berasal dari rakyat, legalitas berasal dari konstitusi. Penjelasan, legitimasi kekuasaan merujuk pada penerimaan dan pengakuan rakyat terhadap kekuasaan, sedangkan legalitas kekuasaan berkenaan dengan kesesuaiannya terhadap ketentuan hukum dan konstitusi. Lanjut soal 54. Sebuah pemerintahan telah memenangkan pemilu secara sah dan dilantik menurut konstitusi, tetapi masyarakat luas menolak mengakui kewenangannya. Pemerintahan tersebut mengalami krisis, jawabannya C, legitimasi tanpa krisis legalitas. Penjelasan. Pemerintah yang terpilih secara sah telah memenuhi aspek legalitas, tetapi penolakan pengakuan dari masyarakat menunjukkan lemahnya legitimasi, yaitu penerimaan rakyat terhadap penguasaan tersebut. Kita lanjut soal 55 ya. Soal nomor 55. Mekanisme pengesahan kekuasaan melalui sumpah jabatan mengandung makna yuridis sebagai, jawabannya A, pengukuhan komitmen moral dan tanggung jawab formal jabatan. Penjelasan. Sumpah jabatan merupakan bagian pengesahan kekuasaan yang mengukuhkan komitmen moral sekaligus tanggung jawab formal pemegang jabatan di hadapan hukum dan publik. Oke, kita lanjut soal nomor 56.
Berikut ini yang bukan termasuk mekanisme pengesahan kekuasaan adalah jawabannya C. Pengangkatan menteri berdasarkan dekret presiden semata tanpa dasar hukum. Penjelasan. Pengangkatan menteri tanpa dasar hukum tidak memenuhi unsur pengesahan kekuasaan karena mekanisme pengesahan mensyaratkan prosedur formal yang diakui secara hukum, bukan dikresi tanpa landasan legal. Nah, jadi kalau ditanya dibalik pertanyaannya, mekanisme pengesahan kekuasaan itu yang bagaimana sih? Nah, ini adalah contoh-contohnya ya dari jawaban yang lain, yaitu pemilihan umum oleh rakyat, pelantikan presiden oleh majelis pemusyawaratan, pengucapan sumpah jabatan di hadapan sidang paripurna. Itu contohnya ya yang benar. Lalu kita lanjut soal nomor 57. Menurut Aristoteles, bentuk negara klasik di mana kekuasaan dipegang oleh satu orang untuk kepentingan umum disebut, jawabannya B, monarki. Penjelasan. Dalam klasifikasi Aristoteles, monarki adalah bentuk pemerintahan ideal yang dipimpin oleh satu orang demi kepentingan bersama. Berbeda dengan tirani, ia merupakan penyimpangannya untuk kepentingan pribadi. Kita lanjut soal nomor 58. Penyimpangan dari bentuk aristokrasi dalam klasifikasi negara klasik Aristoteles, di mana sekelompok kecil penguasa menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan sendiri, dikenal sebagai, jawabannya C, oligarki. Penjelasan. Aristoteles mengidentifikasi oligarki sebagai bentuk penyimpangan dari aristokrasi, yaitu pemerintahan oleh sekelompok kecil orang yang berorientasi pada kepentingan pribadi bukan kepentingan umum. Jadi oligarki ini dia kelompok orang yang egois ya, yang hanya mementingkan kepentingan pribadi bukan kepentingan umum. Lanjut nomor 59. Dalam tipologi Aristoteles, politeia dan demokrasi klasik dibedakan berdasarkan, jawabannya D, orientasi pemerintahan untuk kepentingan umum atau pribadi. Penjelasan. Politeia adalah pemerintahan banyak orang yang berorientasikan pada kepentingan umum, sementara demokrasi klasik merupakan penyimpangannya. Ia mengejar kepentingan pribadi. Perbedaan utama terletak pada orientasi bukan jumlah penguasa. Lalu soal nomor 60. Berikut ini yang bukan termasuk bentuk penyimpangan dalam klasifikasi negara klasik Aristoteles adalah, jawabannya A, aristokrasi. Penjelasan. Aristokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan ideal menurut Aristoteles, bukan penyimpangan. Bentuk penyimpangannya adalah oligarki, sementara tirani menyimpang dari monarki, dan demokrasi klasik menyimpang dari politeia. Oke. Nomor 61. Kriteria digunakan Aristoteles dalam klasifikasi negara secara tradisional meliputi, jawabannya A, jumlah pemegang kekuasaan dan orientasi pemerintahan. Penjelasan. Aristoteles mengelompokkan negara berdasarkan dua kriteria. Yang pertama, jumlah orang yang memegang kekuasaan, satu, sedikit atau banyak, dan kemudian yang kedua, orientasi kekuasaan, apakah untuk kepentingan umum atau pribadi. Jadi kriteria yang digunakan Aristoteles untuk mengklasifikasi negara itu ada dua ya kriteria, yaitu dari jumlah pemegang kekuasaan dan dari otoritas pemerintahannya. Kita lanjut nomor 62. Seorang penguasa merebut kekuasaan secara paksa dan memerintah seorang diri tanpa mempertimbangkan kesejahteraan warganya. Dalam klasifikasi Aristoteles, bentuk ini tergolong, jawabannya D, tirani. Tirani adalah bentuk pemerintahan oleh satu orang yang diperhatikan secara menyimpang, yaitu kepentingan pribadi penguasa, berbeda dengan monarki yang bertujuan kepentingan umum. Jadi, kalau tirani itu dia satu orang penguasa itu yang menyimpang secara praktik. Dia hanya untuk kepentingan pribadinya saja. Sedangkan oligarki itu bentuk
penyimpangan yang dipraktikkan oleh beberapa orang, yaitu sekelompok orang. Nah, itu ya perbedaannya oligarki dan tirani. Kita lanjut soal nomor 63. Kekuasaan yang dijalankan oleh sekelompok kecil kaum elit cendekiawan yang teruji kebijaksanaannya demi kemaslahatan bersama termasuk contoh. Jawabannya A. Aristokrasi. Penjelasan. Aristokrasi adalah pemerintahan oleh sekelompok kecil orang terpilih yang memerintah demi kepentingan umum. Oligarki menjadi penyimpangannya jika kekuasaan dipakai untuk kepentingan pribadi. Kita lanjut soal nomor 64. Negara kesatuan berbeda dari negara federasi terutama dalam hal. Jawabannya D. Pemusatan kedaulatan dan pemerintahan pusat. Penjelasan. Negara kesatuan memusatkan seluruh kedaulatan di tangan pemerintah pusat. Sedangkan dalam federasi, negara bagian memiliki kedaulatan terbatas yang dijamin konstitusi. Lanjut ke nomor 65. Gabungan beberapa negara merdeka yang bersepakat bekerja sama melalui perjanjian internasional tanpa membentuk pemerintahan pusat yang berdaulat disebut. Jawabannya C. Negara konfederasi. Penjelasan. Konfederasi adalah aliansi longgar antar negara merdeka yang terikat perjanjian tanpa kehilangan kedaulatan masing-masing dan tanpa membentuk otoritas pusat yang memiliki kedaulatan penuh. Kita lanjut soal nomor 66. Negara bagian dalam struktur federasi memiliki karakteristik. Jawabannya B. Kedaulatan terbatas yang dijamin oleh konstitusi federal. Penjelasan. Dalam federasi, negara bagian memiliki kedaulatan terbatas yang diakui konstitusi federal, tapi tidak memiliki kedaulatan penuh seperti dalam konfederasi atau negara merdeka. Soal nomor 67. Berikut ini yang bukan termasuk ciri negara federasi adalah. Jawabannya A. Pemerintahan pusat dapat membubarkan negara bagian secara sepihak setiap waktu. Penjelasan. Dalam negara federasi, pemerintah pusat tidak memiliki wewenang membubarkan negara bagian secara sepihak karena pembagian kekuasaan dijamin oleh konstitusi federal dan memerlukan mekanisme yang disepakati bersama. Lalu soal nomor 68. Perbedaan paling esensial antara negara federasi dan negara Nomor 68. Perbedaan paling esensial antara negara konfederasi dan negara federasi terletak pada. Jawabannya A. Kedaulatan tertinggi yang tetap pada anggota atau beralih ke pusat. Penjelasan. Dalam konfederasi, kedaulatan tetap di tangan masing-masing negara anggota. Sedangkan dalam federasi, kedaulatan terbagi dan terdapat pemerintahan pusat yang berdaulat atas negara bagian. Kita lanjut soal nomor 69. Negara yang seluruh urusan pemerintahan terpusat pada pemerintahan pusat dan daerah hanya menjalankan kebijakan pusat disebut A. Negara kesatuan. Penjelasan. Dalam klasifikasi negara modern, negara kesatuan dicirikan oleh sentralisasi kekuasaan pemerintahan pada pemerintahan pusat tanpa kedaulatan pada daerah. Kita baca lagi soalnya ya, kita lihat kata kuncinya. Negara yang seluruh urusan pemerintahan. Nah, berarti seluruh urusan pemerintahannya terpusat pada pemerintah pusat dan daerah hanya menjalankan kebijakan pusat. Jadi ada kata kunci. Jika negara itu seluruh urusannya itu terpusat, pemerintahannya itu adalah negara kesatuan. Kita lanjut soal nomor 70. Dalam struktur negara federasi, negara bagian memiliki kedaulatan terbatas yang artinya. Jawabannya D. Negara bagian memiliki wewenang mengurus urusan internal yang dijamin konstitusi federal. Penjelasan. Kedaulatan terbatas pada negara bagian dalam federasi berarti negara bagian memiliki otonomi mengurus urusan internalnya sendiri. Sedangkan urusan eksternal seperti pertahanan dan luar negeri dipegang pemerintahan federal.
Kita lanjut soal nomor 71. Konsep negara hukum yang menekankan supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak-hak konstitusional merupakan inti dari jawabannya B. Rule of law. Penjelasan. Gimana nih bacanya? DC merumuskan konsep rule of law dengan 3 pilar utama, yaitu supremasi hukum, equality before the law, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Kita lanjut soal nomor 72. Perbedaan utama antara konsep Rechtsstaat dan rule of law terletak pada, ini yang ditanya adalah perbedaan utama ya antara konsep Rechtsstaat dan rule of law. Ini aku nggak tahu cara baca Rechtsstaatsnya itu. Jawabannya adalah C. Rechtsstaat menekankan pengadilan administrasi, sedangkan rule of law menekankan supremasi hukum. Penjelasannya, Rechtsstaat yang berkembang di Eropa kontinental menekankan eksistensi peradilan administrasi untuk melindungi warga dari tindakan pemerintah. Sementara rule of law menekankan supremasi hukum biasa yang berlaku bagi semua. Kita lanjut soal nomor 73. Berikut ini yang bukan merupakan karakteristik negara hukum adalah, jawabannya C. Kekuasaan penguasa tidak terbatas demi stabilitas nasional. Penjelasan. Negara hukum justru membatasi kekuasaan penguasa melalui hukum. Kekuasaan tak terbatas merupakan karakteristik negara otoriter atau negara kekuasaan, bukan negara hukum. Nomor 74. Dalam Rechtsstaat, perlindungan terhadap warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa dilakukan melalui, jawabannya D. Pengadilan administrasi yang independen. Penjelasan. Salah satu ciri khas Rechtsstaat adalah keberadaan pengadilan administrasi yang berfungsi melindungi hak-hak warga negara dari tindakan melanggar hukum oleh organ pemerintah. Soal nomor 75. Suatu negara menjamin hak-hak dasar warga negara dalam konstitusinya dan menyediakan mekanisme judicial. Aku baca lagi ya soalnya. Nomor 75, suatu negara menjamin hak-hak dasar warga negara dalam konstitusinya dan menyediakan mekanisme judicial review terhadap undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Negara ini menerapkan prinsip, jawabannya A. Rule of law. Penjelasan. Judicial review dan jaminan hak dasar dalam konstitusi merupakan manifestasi dari supremasi hukum dan perlindungan hak konstitusional yang menjadi pilar utama rule of law. Nomor 76. Landasan fundamental penyelenggaraan negara hukum adalah bahwa setiap tindakan penguasa harus, jawabannya D. Didasarkan pada hukum yang berlaku. Penjelasan. Dalam negara hukum, legalitas menjadi landasan utama penyelenggaraan pemerintahan. Setiap tindakan penguasa harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk mencegah kesewenang-wenangan. Nomor 77. Negara kesatuan yang memberikan kewenangan terbatas kepada daerah untuk mengurus urusan sendiri tanpa kehilangan sifat ketunggalannya disebut, jawabannya C. Negara kesatuan desentralisasi. Penjelasannya, dalam negara kesatuan desentralisasi, pemerintahan pusat melimpahkan sebagian wewenang kepada daerah melalui asas desentralisasi, namun kedaulatan tetap utuh di tangan pemerintah pusat. Lanjut ke soal nomor 78. Dalam negara kesatuan sentralisasi, seluruh urusan pemerintahan, jawabannya B. Dikendalikan langsung oleh pemerintahan pusat. Penjelasan. Negara kesatuan sentralisasi menempatkan seluruh kendali pemerintahan pada pemerintah pusat. Daerah hanya bertugas menjalankan kebijakan yang ditetapkan pusat tanpa memiliki otonomi.
Jadi kebalikannya dari desentralisasi ya kawan-kawan. Nomor 79. Perbedaan antara negara kesatuan sentralisasi dan desentralisasi terletak pada jawabannya C. Ada tindakan pelimpahan kewenangan kepada daerah. Penjelasan. Negara kesatuan sentralisasi tidak memberikan otonomi kepada daerah. Sedangkan negara kesatuan desentralisasi memberikan kewenangan terbatas kepada daerah untuk mengurus urusan lokal. Nomor 80, soal 80. Berikut ini yang bukan termasuk ciri negara kesatuan adalah, jawabannya D. Negara memiliki kedaulatan terpisah dari pusat. Penjelasannya. Dalam negara kesatuan, kedaulatan tidak terbagi kepada daerah. Daerah hanya menjalankan kewenangan yang dilimpahkan pusat. Berbeda dengan federasi di mana negara bagian memiliki kedaulatan terbatas. Nomor 81. Suatu negara menerapkan sistem pemerintahan di mana seluruh kebijakan publik termasuk anggaran daerah ditentukan langsung oleh pemerintah pusat tanpa konsultasi dengan pemerintahan daerah. Berdasarkan susunan negaranya, paradigma ini menunjukkan ciri negara. Jawabannya C. Kesatuan dengan sentralisasi. Penjelasannya. Negara kesatuan dengan sentralisasi menempatkan seluruh urusan pemerintahan secara terpusat di tangan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan daerah hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan pusat tanpa kewenangan mengatur sendiri urusan daerahnya. Lanjut soal nomor 82. Meskipun bersifat tunggal, negara kesatuan tetap dapat menerapkan desentralisasi dengan tujuan, jawabannya B, mengurangi beban pemerintahan pusat dengan mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Penjelasan. Desentralisasi dalam negara kesatuan bertujuan meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa mengubah sifat ketunggalan negara. Nomor 83. Kerangka aliansi dalam susunan negara jamak yang memberikan hak kepada setiap anggota untuk memisahkan diri serta tidak memiliki lembaga eksekutif atau legislatif bersama mengikat secara langsung kepada warga negara disebut B. Konfederasi. Penjelasannya. Susunan negara jamak yang berupa aliansi longgar dengan hak skeded memisahkan diri dan tidak adanya pemerintah pusat yang memiliki yurisdiksi langsung atas warga negara anggota merupakan karakteristik utama dari konfederasi. Dalam konfederasi, keputusan bersama hanya mengikat negara anggota, bukan langsung pada individu warganya. Itu ya perbedaan dari negara konfederasi. Bahwa kerangka aliansi dalam susunan negara jamak yang memberikan hak kepada setiap anggota untuk memisahkan diri serta tidak memiliki lembaga eksekutif atau legislatif bersama yang mengikat secara langsung kepada warga negaranya. Kita lanjut nomor 86. Negara federasi berbeda dari negara konfederasi karena dalam federasi, jawabannya B. Keputusan federasi mengikat langsung warga negara bagian. Penjelasannya, dalam federasi, keputusan pemerintahan federal langsung mengikat warga negara bagian tanpa perantara pemerintah negara bagian. Sebaliknya, dalam konfederasi, keputusan bersama harus diratifikasi masing-masing negara anggota. Nomor 85. Dalam susunan negara jamak, suatu entitas yang memiliki pemerintahan bersama hasil bentuk negara-negara anggota, yang keputusannya langsung mengikat individu warga negara tanpa melalui pemerintahan negara anggota disebut, jawabannya negara federasi. Penjelasannya, dalam negara federasi terdapat pemerintah federal yang dibentuk bersama oleh negara-negara bagian, dan kewenangannya dapat langsung menjangkau individu warga negara. Hal ini membedakannya dari konfederasi yang keputusannya mengikat melalui pemerintahan negara anggota dan dari negara kesatuan yang bukan merupakan susunan jamak. Nomor 86. Dalam negara federasi, negara bagian memiliki kedaulatan terbatas yang berarti, jawabannya D. Negara bagian berwenang mengatur urusan tertentu sesuai konstitusi federal. Penjelasan.
Kedaulatan terbatas negara bagian dalam federasi berarti negara bagian hanya berwenang mengurus hal-hal yang diserahkan oleh konstitusi federal, tidak mencakup hubungan luar negeri atau pemisahan diri sepihak. Nomor 87. Teori yang menekankan bahwa pengesahan kekuasaan diperoleh penguasa melalui mandat yang diberikan oleh wakil-wakil yang dipilih dalam lembaga perwakilan merupakan inti dari jawabannya legitimasi demokrasi. Penjelasan. Legitimasi demokrasi bersumber dari mandat yang diberikan oleh rakyat melalui perwakilan mereka di lembaga legislatif, sehingga penguasa memperoleh pengakuan dan hak untuk memerintah karena dianggap presentasikan kehendak rakyat. Kita bahaslah soal ini ya. Kita lihat kata kunci pada soal. Intinya teori. Nih, ada kalimat pengesahan kekuasaan diperoleh melalui mandat. Terus diwakilkan di suatu lembaga perwakilan. Ini adalah merupakan inti dari legitimasi demokratis. Jadi kalau secara legitimasi demokratis itu intinya akan ada lembaga yang mewakilkan rakyat. Intinya itu ya teman-teman kata kuncinya. Kita lanjut soal nomor 88. Berikut ini yang bukan merupakan karakteristik negara konfederasi adalah jawabannya A. Keputusan konfederasi berlaku langsung bagi warga negara anggota. Ini soalnya kata kuncinya bukan ya. Yang bukan merupakan karakteristik negara konfederasi, yaitu keputusan konfederasi berlaku langsung bagi warga negara anggota. Karena dalam negara konfederasi, keputusan konfederasi itu tidak langsung berlaku bagi warga negara anggotanya, tetapi hanya pada negara anggotanya. Kita lihat penjelasan. Dalam konfederasi, keputusan yang diambil melalui perjanjian tidak berlaku langsung bagi warga negara anggota, melainkan harus disahkan terlebih dahulu oleh masing-masing negara anggota. Lalu nomor 89. Trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi 3 cabang, yaitu jawabannya C. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Penjelasannya, Montesquieu dalam Trias politika membagi kekuasaan menjadi legislatif, pembuat perundang-undangan, eksekutif, pelaksana undang-undang, dan yudikatif, pengadilan penyelenggaraan undang-undang. Kita lanjut soal nomor 90. Fungsi legislatif dalam pembagian kekuasaan dijalankan oleh jawabannya C. Parlemen atau Dewan Perwakilan. Penjelasan. Fungsi legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang yang dijalankan oleh parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga perwakilan. Kita lanjut lagi nomor 91. Pemisahan fungsi-fungsi pemerintahan ke dalam lembaga-lembaga yang berbeda agar kekuasaan tidak terpusat pada satu tangan merupakan inti dari konsep. Jawabannya A. Pembagian kekuasaan. Penjelasan. Pembagian kekuasaan adalah prinsip pemisahan fungsi pemerintahan ke lembaga berbeda untuk mencegah pemusatan kekuasaan dan melindungi kebebasan warga negara. Lanjut soal nomor 92. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dijalankan oleh presiden atau kabinet disebut fungsi. Jawabannya A. Eksekutif. Penjelasan. Fungsi eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, dipegang oleh presiden beserta kabinetnya. Lanjut soal nomor 93. Berikut ini yang bukan termasuk cabang kekuasaan dalam Trias politika Montesquieu adalah jawabannya B. Kekuasaan eksaminatif. Penjelasan. Trias politika Montesquieu hanya mencakup 3 cabang, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan
eksaminatif merupakan tambahan dalam sistem ketatanegaraan tertentu di luar kerangka asli Montesquieu. Nomor 94. Kekuasaan yudikatif berfungsi untuk mengadili pelanggaran undang-undang yang dijalankan oleh, jawabannya C, pengadilan. Penjelasan. Fungsi yudikatif adalah kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang yang dijalankan oleh lembaga pengadilan sebagai pemegang otoritas kehakiman. Soal nomor 95. Mekanisme saling mengawasi dan menyeimbangkan antar lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan disebut, jawabannya D, checks and balance. Penjelasan. Checks and balance adalah mekanisme pengawasan timbal balik antar lembaga negara agar masing-masing tidak melampaui kewenangannya dan tercipta keseimbangan kekuasaan. Nomor 96. Hak interpelasi yang dimiliki legislatif merupakan wujud mekanisme checks and balance, yaitu hak untuk, jawabannya B, meminta keterangan kepada eksekutif mengenai kebijakan tertentu. Penjelasan. Hak interpelasi adalah hak parlemen untuk meminta keterangan resmi kepada pemerintah mengenai kebijakan yang telah atau akan diambil sebagai bentuk pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Nomor 97. Ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi, mekanisme checks and balance yang bekerja adalah, jawabannya B, yudikatif, mengawasi legislatif. Penjelasan. Pembatalan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk pengawasan yudikatif terhadap produk legislatif, memastikan undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi. Nomor 98. Berbeda dari pemisahan kekuasaan murni, checks and balance menekankan pada, jawabannya C, hubungan saling mengawasi dan menyeimbangkan antar lembaga. Penjelasannya. Checks and balance tidak menganut pemisahan kekuasaan secara kaku, melainkan memungkinkan antar lembaga saling mengawasi dan mempengaruhi untuk mencegah dominasi satu lembaga. Lanjut ke soal 99. Fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif melalui hak angket bertujuan untuk, jawabannya D, menyelidiki dugaan penyimpangan kebijakan eksekutif. Penjelasan. Hak angket adalah wewenang parlemen untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga melanggar hukum atau menyimpang dari kepentingan publik. Lanjut ke soal terakhir, teman-teman. Nomor 100. Yudikatif menjalankan fungsi keseimbangan dalam checks and balance dengan cara, jawabannya A, menguji dan membatalkan tindakan eksekutif atau legislatif yang melanggar hukum. Penjelasan. Fungsi keseimbangan yudikatif diwujudkan melalui judicial review, yaitu kewenangan menguji dan membatalkan tindakan lembaga eksekutif atau legislatif yang bertentangan dengan undang-undang atau konstitusi. Jadi lembaga yudikatif ini dia punya yang namanya judicial review. Dia punya wewenang untuk menguji dan membatalkan tindakan dari lembaga eksekutif ataupun legislatif jika dia itu bertentangan dengan undang-undang atau konstitusi. Alhamdulillah udah selesai kita bahas 100 soal dalam latihan soal UAS ilmu negara. Semoga UASnya lancar ya teman-teman dan kita bisa lulus dengan nilai yang terbaik. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.